Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Pidi Muhammad Setiadi, dosen mata kuliah pengembangan pembelajaran IPS SD. Kali ini Anda akan memasuki pertemuan kedua dan kita akan membahas mengenai terminologi IPS dan perkembangannya, serta definisi, prinsip, dan landasan pengembangan pembelajaran IPS SD. Mengenai terminologi IPS dan perkembangannya ini, memang pemikiran tentang munculnya konsep pendidikan IPS di Indonesia ini sebenarnya banyak dipengaruhi oleh pemikiran mengenai social studies dari Inggris dan juga Amerika Serikat yang jelas memiliki pengalaman panjang dan reputasi akademis yang signifikan dalam pengembangan bidang ilmu sosial. Reputasi tersebut dalam perkembangannya mengenai bidang ini seperti yang telah dipublikasikan pertama kali oleh National Council for Social Studies atau NCSS pada tanggal 28 sampai 30 November tahun 1935 sampai sekarang, dan itu masih terus berkembang. Nama mata pelajaran ini pun untuk pertama kalinya baru masuk ke dunia pendidikan dan persekolahan di Indonesia sekitar tahun 1972 sampai 1973, yakni dalam kurikulum proyek Perintis Sekolah Pembangunan yang dilaksanakan oleh IKIP Bandung, dan secara kebetulan beberapa pakar yang menjadi pemikir dalam seminar Civic Education di Tawangmangu seperti Profesor Ahmad Sanusi, Profesor Nu'man Samantri, Ahmad Jahiri, dan juga Deddy Suwardi, dan semuanya berasal dari IKIP Bandung saat itu. Nah, dalam pengembangan kurikulum PPSP ini, FKIP Bandung ini berperan sebagai anggota tim. Dan kita ketahui bahwa dalam kurikulum 1968 digunakanlah istilah pendidikan kewargaan negara atau dalam garis miring garis miring studi sosial sebagai mata pelajaran terpadu. Nah, penggunaan garis miring di antara pendidikan kewarganegaraan dengan studi sosial ini nampaknya ada isyarat bahwa adanya pengaruh konsep social studies yang digunakan di Amerika Serikat dan juga Inggris, yang walaupun tidak diberi label IPS, diadopsi kemudian pada kurikulum SD tahun 68. Nah, di kurikulum ini ada sedikit perubahan di mana nama mata pelajarannya sejak awal namanya pengetahuan kewarganegaraan menjadi pendidikan kewarganegaraan, tapi dalam lingkup materinya hampir sama. Jadi hanya berubah namanya saja. Nah, adapun di dalamnya tercakup mata pelajaran sejarah Indonesia, ilmu bumi Indonesia, dan civic atau disebut pengetahuan kewarganegaraan. Nah, jadi kalau ada orang tua ataupun kakek nenek Anda yang kebetulan pernah bersekolah di sekolah dasar di tahun 68 ini, maka mereka pasti akan mengatakan salah satu mata pelajarannya itu ada yang membahas tentang civic. Nah, kalau Anda mengetahui istilah ini, sebenarnya istilah ini mengacu kepada nama mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan. Selanjutnya pada tahun 1975 dengan terbitnya kurikulum yang baru 1975, unsur pendidikan kewargaan negara dipisahkan dari pengajaran IPS dan dijadikan bidang pengajaran tersendiri dengan nama Pendidikan Moral Pancasila atau PMP. Nah, PMP ini diajarkan sejak kelas 1 sekolah dasar, sementara IPS diajarkan sejak kelas 3. Nah, mengapa diajarkan demikian? Agar ketika kelas 1 tidak diberatkan siswa itu oleh mata pelajaran IPS yang menuntut banyak membaca buku teks, sedangkan kemampuan membaca mereka di kelas 1 dan 2 masih sangat terbatas. Jadi mata pelajaran ini kemudian hanya diajarkan untuk kelas 3 untuk IPS tuh. Sementara pendidikan moral dan Pancasila itu diajarkan sejak kelas 1 SD.
Penyempurnaan materinya pun disesuaikan dengan perkembangan terbaru pada masing-masing disiplin ilmu sosial. Yaitu dengan masuknya pedoman penghayatan dan pengalaman Pancasila. Itu P4 yang kemudian menjadi produk politik dari pemerintahan saat itu. Di mana P4 ini dijadikan penataran, diadakan penyuluhan oleh pemerintah kepada seluruh warga negara yang sudah dewasa dan dimasukkan ke dalam kurikulum sebagai materi pokok pendidikan moral Pancasila. Masuknya P4 ini ke dalam kurikulum memang terjadi di tahun 1984, di mana penyesuaiannya pun masih dalam proses penyempurnaan kurikulum 75 juga sebenarnya, secara konseptual. Lalu lanjut ke kurikulum 94, di mana pendidikan moral Pancasila dan pendidikan kewarganegaraan dijadikan satu mata pelajaran, yaitu PPKN atau Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Nah, mungkin nama ini masih populer meskipun akhir-akhir ini kurikulum sudah banyak yang berubah, sudah banyak yang disempurnakan, tapi istilah PPKN ini masih populer di dunia pendidikan, apalagi di sekolah dasar. Nama dan ruang lingkupnya pun hampir sama, artinya tidak banyak mengalami perubahan, dan perbedaannya pun dengan 94 itu, pada kurikulum 94 itu lebih mengutamakan pada pendekatannya saja, sehingga siswa memiliki keterampilan dan memecahkan masalah yang terjadi dalam kehidupan dengan menggunakan konsep-konsep ilmu sosial. Karena pelajaran ini berfungsi untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilan dasar untuk melihat kenyataan sosial yang dihadapi siswa dalam kehidupan sehari-hari. Mata pelajaran PPKN dalam kurikulum 94 ini merupakan mata pelajaran yang khusus dan wajib diikuti oleh semua siswa pada setiap jenjang pendidikan mulai dari SD sampai SMU. Nah, di sini di kurikulum 94 ini kemudian terjadi semacam pengembangan di setiap satuan pendidikannya, di mana pendidikan IPS dilaksanakan secara terpadu di SD kelas 3 sampai kelas 6. Lalu ada pendidikan IPS secara terkonfederasi di tingkat SMP atau SLTP, mencakup mata pelajaran sejarah, geografi, dan ekonomi koperasi. Sementara itu, pendidikan IPS dilaksanakan secara terpisah atau disipliner di tingkat SMU. Nah, maka Anda akan menemukan di tahun 94 ini kurikulum yang dipakai pendidikan IPS di SMU itu ada terdiri dari mata pelajaran sejarah nasional, sejarah umum di kelas 1 dan 2, ekonomi, lalu geografi di kelas 1 dan 2, sosiologi di kelas 2, sejarah budaya di kelas 3 jurusan bahasa, ekonomi, sosiologi, tata negara, dan antropologi di kelas 3 jurusan IPS untuk SMU. Berlanjut ke kurikulum 2004 atau kurikulum yang berbasis kompetensi, di mana dalam kurikulum ini terjadi perombakan besar yang kemudian mempengaruhi perkembangan kurikulum di tahun 2006 dan juga 2013. Yang asalnya kurikulum yang dipakai di tahun 68 sampai 94 itu menggunakan penyusunan dan pengembangan kurikulum berbasis materi, berbasis konten, berbasis materi yang diajarkan. Sementara pada kurikulum 2004, 2006 sampai 2013, kurikulum dikembangkan berdasarkan kompetensi-kompetensi yang harus dicapai. Di mana kompetensi itu dibagi lagi menjadi dua jenis di setiap kurikulum. Kalau kurikulum 2004 ada standar kompetensi dengan kompetensi dasar. Kurikulum 2006 pun demikian. Dan yang sekarang istilahnya menjadi kompetensi inti dan kompetensi dasar. Meskipun ada perubahan istilah, hanya kompetensi dasar yang berbeda ya. Tetapi sebenarnya tidak hanya berubah nama, karena
kurikulum 2004 dengan 2006, mata pelajaran itu nempel dengan kompetensi. Nah, sementara di kurikulum 2013, mata pelajaran muncul dari kompetensi. Untuk mempelajarinya silakan untuk membaca buku kurikulum yang ditulis oleh E. Mulyasa. Itu setiap kali kurikulum berubah, penulis ini selalu memberikan gambaran mengenai setiap kurikulum. Maka buku-bukunya pun judulnya sama dengan nama kurikulum yang berkembang saat itu. Misalnya kurikulum berbasis kompetensi, itu pun penulisnya E. Mulyasa. Lalu ada kurikulum tingkat satuan pendidikan, itu pun penulisnya E. Mulyasa. Dan kurikulum 2013 yang terakhir pun ditulis oleh E. Mulyasa. Dan sepertinya penulis ini memang mengembangkan buku-bukunya sesuai dengan kepakarannya di bidang pengembangan kurikulum, sehingga saya kira untuk pengetahuan dasar mengenai kurikulum, buku-buku ini sudah cukup untuk memahaminya. Berdasarkan terminologi dan juga perkembangannya secara historis, baik dari kurikulum 1968 sampai 2013 ini, lantas pendidikan IPS di Indonesia itu sepertinya kita perlu ada reorientasi di mana setiap fase itu memiliki orientasi pendidikan IPS yang sebenarnya tidak banyak berubah, namun perlu kita reorientasi kembali untuk IPS di masa depan maupun di masa sekarang, di mana yang pertama kita perlu untuk menegaskan kembali visi pendidikan IPS itu sebagai program pendidikan yang menitik beratkan pada pengembangan individu siswa sebagai aktor sosial yang mampu mengambil keputusan yang bernalar atau rasional, dan sebagai warga negara yang cerdas, komitmen, bertanggung jawab, dan partisipatif. Menegaskan kembali misi pendidikan IPS untuk memanfaatkan konsep, prinsip, dan metode ilmu-ilmu sosial dan kebidangan ilmuwan lainnya untuk mengembangkan karakter aktor sosial dan warga negara yang baik, cerdas. Memantapkan kembali tradisi pendidikan IPS sebagai citizenship transmission. Dan yang keempat, menata kembali program pendidikan IPS untuk berbagai jenjang pendidikan, baik dari kurikulum, satuan pelajaran, hingga buku teks, sehingga memungkinkan tercapainya tujuan pendidikan IPS. Dan yang terakhir, reorientasi untuk menata kembali sistem pengadaan dan penyegaran guru pendidikan IPS, sehingga dapat menghasilkan calon guru dan guru pendidikan IPS yang profesional di sekolah dasar. Jika Anda kembali mengingat mengenai tradisi pembelajaran IPS di semester-semester sebelumnya, Anda akan menemukan benang merah di antara reorientasi ini dengan kembali mengacu pada tradisi-tradisi pembelajaran IPS.